Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran prakarya yaitu kelas 8, dan yang akan kita bahas hari ini itu adalah bab 4, yaitu tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Nah, sebelumnya, apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, yang pertama pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan dan minuman. Nah, yang pertama kita bahas yaitu serealia. Apa itu serealia? Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau sumber pati. Nah, biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut karyopsis. Serealia banyak jenis spesiesnya sehingga kandungan zat gizi serealia sangat bervariasi tergantung jenisnya. Serealia itu juga kaya akan vitamin E dan B kompleks, serat mineral, besi, magnesium, dan seng. Semua tanaman musim yang berarti satu kali tanam atau satu kali panen dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang, nah itu disebut sebagai serealia. Ini contoh dan ilustrasi ya. Ini adalah contoh-contoh dari tanaman serealia. Ada padi, ada berle, ada jagung, gandum, sorghum, dan oat. Jadi semua makanan yang mengandung karbohidrat ini bersifat ciri-cirinya bulir-bulir. Nah, ini disebut sebagai serealia. Serealia pastinya banyak mengandung karbohidrat ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan merupakan sumber energi yang mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, zat besi, atau vitamin. Nah, kacang-kacangan ini pada umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae ya. Nah, tanaman kacang-kacangan ini contohnya kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang panjang, kacang merah, buncis, edamame, dan masih banyak yang lain lagi. Kacang-kacangan itu mengandung serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi yang mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, besi, atau vitamin. Nah, berdasarkan penelitian terbaru, dikatakan bahwa mengonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan. Sebagai akibat perubahan fungsinya, perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Umbi itu biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah. Nah, meskipun begitu dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan tanah. Tanaman umbi-umbian itu contohnya ada beberapa. Ini ada umbi ungu, ini ada ketela pohon, ada kentang, dan ada umbi ya. Nah, tanaman umbi-umbian ini digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati
yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Namun, pemanfaatan umbi-umbian masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan tradisional yang kurang berkelas. Nah, tentu hal ini tidak patut dilakukan, ya. Tuhan kan menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, tentu memiliki manfaat masing-masing. Nah, kita sebagai manusia yang berpikir dan cerdas patut mengapresiasi dan mensyukuri atas karunia Tuhan ini. Oke, setelah ini silakan dikerjakan lembar kerja siswa yang akan saya kirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.